Belajar di RRI, kelas inspirasi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno. Iya, pendengar RRI Tanjung Pinang di mana saja berada, terima kasih Anda masih bersama kami. RRI Tanjung Pinang, Radio Tangga Bencana COVID-19, Tatanan Kehidupan Baru. Selamat siang. Bertemu kembali untuk edisi hari ini ya, tanggal 19 Juni tahun 2020. Ada saya Rini, ada Yuska, yang tentunya bakal menemani pendengar hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk siang hari ini di kelas inspirasi ya, kembali hadir menemani pendengar jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber kita untuk siang hari ini. Adanya siapa ya? Ada Mbak Siska Sukmawati SHMH ya. Dia adalah penyuluh hukum. Dan tentunya untuk pendengar yang ingin bergabung silahkan aja nanti ya di 0771 27100 dan juga di 0811 7789830. Dan untuk hari ini, siang hari ini tepatnya kita live ini ya, live secara langsung ya melalui Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Jadi bisa nonton atau juga bisa tulis komentarnya gitu ya. Ada pertanyaan yang nanti ingin ditanyakan, silakan aja langsung didengerin terus di komen gitu ya. Ya udah langsung aja kita sapa Mbak Siska yang ada di ujung telepon. Halo Mbak Siska. Halo semua pendengar RRI dimanapun berada. Sudah tidak asing ya suara Mbak Siska karena udah sering banget gitu ya, udah bagian dari RRI Tanjung Pinang nih. Udah nggak bosan ya? Enggak dong. Mbak Siska, gimana kegiatannya hari ini? Lancar? Alhamdulillah. Atas positive thinking, pemikiran baik, kita harus memelihara sugesti baik. Semuanya insya Allah lancar. Oke, mudah-mudahan juga pendengar kita yang lagi stay tune ya juga lancar-lancar aja ya Mbak ya. Makin terhibur nih ya di kelas inspirasi. Penyuluhan hukum ini pas banget nih ya. Untuk adik-adik pelajar yang mungkin ada keinginan menjadi seorang penyuluh hukum atau berkenaan dengan hukum ya. Ini ada kaitannya nggak dengan pengacara atau apa gitu ya? Seperti apa sih penyuluh hukum ini? Ada kaitannya nggak ya? Karena kan hukum gitu ya. Kalau udah kita ngomongin hukum, pasti berkenaan dengan pengacara gitu ya, dengan jaksa dan yang lainnya. Apakah seperti itu? Ya, ya udah kita sekarang jangan nanti. Ya udah kita langsung aja dengerin ya pengalaman dari Mbak Siska selama ini yang udah warawiri memberikan penyuluhan hukumnya bukan hanya di on air ya, di RRI Tanjung Pinang, di radio-radio yang lain, juga di sekolah-sekolah ya Mbak ya? Iya, ya udah Mbak Siska silakan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang penyuluh hukum, saya boleh berkisah sedikit sejarahnya ini ya. Jadi sebelumnya penyuluh hukum ini belum ada di jajaran pemerintahan, belum jadi satu tugas pokok begitu. Kemudian ini sekarang penyuluh hukum ini di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Yang boleh jadi penyuluh hukum itu adalah pegawai negeri sipil. Jadi syaratnya pegawai negeri sipil. Kemudian tadi kalau pertanyaannya ada berhubungan dengan pengacara, bisakah pengacara jadi penyuluh begitu ya. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk memberikan informasi. Nah, itulah disebut penyuluh. Tapi untuk penyuluh hukum, maka dia adalah orang yang memberikan informasi hukum. Informasi hukum apa saja kah itu? Semua aturan yang ada dari tingkat pusat sampai di tingkat yang paling rendah. Apakah itu peraturan pemerintah, kemudian apakah itu undang-undang, ataukah itu aturan yang ada di sekolah. Nah, itu semua aturan boleh disampaikan oleh penyuluh hukum. Jadi, Kementerian Hukum dan HAM itu yang ditugaskan negara untuk membuat masyarakat kita itu menjadi cerdas hukum. Apa dong artinya cerdas hukum?
masyarakat cerdas hukum itu artinya masyarakat kita sudah taat dan patuh pada aturan hukum yang ada. Nah, untuk itu Kementerian Hukum dan HAM punya peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M/1 PR 08/10 tahun 2007. Itu tentang perubahan atas peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang pola penyuluhan hukum. Nah, ini ceritanya masih di tahun 2007. Jadi kita Kementerian Hukum dan HAM itu memikirkan cara bagaimana ya caranya supaya masyarakat ini semakin banyak yang tahu aturan hukum, kemudian semakin banyak yang patuh. Sampai akhirnya ini diusulkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang akhirnya penyuluh hukum ini dijadikan salah satu jabatan fungsional tertentu dengan aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2014 tentang jabatan fungsional penyuluh hukum dan angka kreditnya. Nah, jadi semenjak tahun 2015 di Kementerian Hukum dan HAM ada yang namanya jabatan fungsional tertentu penyuluh hukum. Nah, kalau kemudian ditanya apakah semua penyuluh hukum harus sarjana hukum? Jawabannya tidak. Tapi syaratnya untuk jadi penyuluh hukum harus punya pendidikan S1 minimal dan lulus dalam tes untuk menjadi penyuluh hukum. Jadi, boleh sarjana ekonomi? Boleh, tapi dia lulus. Nanti pas tesnya dia ikut, dia lulus, baru bisa menjadi penyuluh hukum. Nah, itu sedikit kisahnya ya, kenapa akhirnya negara, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, membutuhkan tenaga penyuluh hukum untuk membuat negara ini, masyarakatnya itu jadi sadar hukum. Nah, sedikit lagi, apa itu sebenarnya penyuluhan hukum gitu ya? Penyuluhan hukum itu adalah salah satu kegiatan menyebarluaskan informasi dan memberikan pemahaman hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga terciptalah budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Nah, itulah yang disebut dengan penyuluhan hukum. Terus sekarang Kak Siska yang masa muda nih Mbak Rini, gimana nih? Lanjut Mbak, nggak apa-apa. Memang masih muda ya. Jadi jabatan fungsional penyuluh hukum ini ada jenjangnya. Yang paling bawah, yang pertama itu namanya penyuluh hukum ahli pertama. Kemudian di jenjang kedua penyuluh hukum ahli muda. Kemudian yang berikutnya ada jenjang penyuluh hukum ahli madya. Kemudian juga yang terakhir ada penyuluh hukum ahli utama. Dan saya sekarang berada di jenjang kedua, penyuluh hukum ahli muda. Doakan ya, mudah-mudahan bisa segera naik ke penyuluh hukum ahli madya. Jadi ini tingkatan yang gimana caranya bisa bisa pindah dari jenjang pertama ke muda, muda ke madya, madya ke utama. Itu harus selalu melakukan penyuluhan hukum dan itu ada penghitungan angka kreditnya. Jadi kalau seperti ini nih yang saya lakukan ini, saya mendapat angka kredit 0,60. Nah, itu dikumpulkan. Nah, setelah cukup angka kreditnya per jenjang, maka bisa naik ke jenjang berikutnya. Jadi kalau Mbak ini bilang, Muawiri nih di radio. Iya. Yang pertama, cita-cita pertama ini bukan angka kredit. Cita-cita pertama tetap menjadikan masyarakat Indonesia paham hukum, sadar hukum, dan bonusnya adalah angka kredit saya bertambah begitu. Oke. Pekerjaan ini membuat banyak tantangan, banyak yang harus dilewati, tapi banyak kebahagiaan hakiki yang dirasakan di hati. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya itu ketika kita bisa menjalankan tugas kita, kemudian masyarakat merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan, itulah
gaji tertinggi dari seorang penyuluh hukum menurut saya begitu. Jadi ini yang kami lakukan, dan kegiatan penyuluh hukum itu ada yang namanya pendidikan. Kalau pendidikan itu kita bisa ikut sertifikasi, bisa ikut diklat pendidikan, kemudian jenjangnya tadi syarat pertamanya itu S1, kemudian kita untuk nambahin pengetahuan bisa naik S2. Saya alhamdulillah sudah S2, doakan mudah-mudahan ada kesempatan untuk S3 untuk tambah pengetahuan lagi. Kemudian dari sisi kegiatan yang pertama pendidikan sudah, ada kegiatan kedua yang namanya penyuluhan hukum. Nah, penyuluhan hukum ini juga terbagi, ada penyuluhan hukum langsung dan ada penyuluhan hukum tak langsung. Kalau yang langsung, kalau saya datang sekolah itu, Mbak Rini, ketika saya ke sekolah itu namanya melakukan penyuluhan hukum langsung, ketemu langsung dengan adik-adik di sekolah. Ketika saya penyuluhan ke majelis seperti untuk Karang Taruna, nah itu melakukan penyuluhan hukum langsung. Nah, kemudian yang kedua ada penyuluhan hukum tak langsung. Ini seperti yang hari ini kita lakukan, ini kelas inspirasi ya. Kelasnya menginspirasi, mudah-mudahan saya sangat berharap ada generasi anak-anak zaman now yang punya cita-cita ingin jadi penyuluh, meneruskan tugas saya ini gitu. Semakin banyak yang berminat dan juga semakin banyak yang menyebarluaskan informasi tentang hukum, harapannya semakin banyak masyarakat, makin baiklah negara kita ini ketika masyarakatnya semua taat hukum. Nah, kemudian ada pengembangan profesi, kemudian juga ada penunjang tugas penyuluh hukum lainnya. Nah, pengembangan profesi ini sama bisa mengikuti diklat-diklat non formal, kemudian penunjang tugas lainnya ini penyuluh hukum bisa melakukan tugas sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan. Juga membuat karya tulis yang dapat menambah pemahaman masyarakat atau memberikan gagasan kepada pemerintah daerah untuk melakukan sesuatu terkait dengan hukum itu sendiri. Oke, udah jelas banget tadi ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan untuk pendengar, silakan aja bergabung bersama kami di 07712700 atau di 08117789830. Nah, Mbak Siska biasanya kan ada penyuluhan ke sekolah-sekolah ya. Tapi di masa pandemi seperti saat ini itu tidak dilakukan ya? Iya. Jujur saja memang sudah hampir 3 bulan ini belum masuk sekolah, belum turun-turun ke lapangan lagi, agak-agak sedikit pegel-pegel belum bisa, tapi cara yang dilakukan hari ini bagaimana penyuluh berusaha membuat berbagai kreativitas, membuat video, dengan membuat iklan layanan masyarakat lewat media sosial pribadi maupun lewat iklan layanan masyarakat yang disampaikan lewat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, tempatnya penyuluh hukum bermukim. Nah, sedikit yang terlupa, tadi saya sebutkan bahwa penyuluh hukum ini di bawah Kementerian Hukum dan HAM dan dibina oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN. Jadi kita ini yang menghitung anak kredit kita, BPHN, kemudian yang memberikan kita arahan, yang memberikan panduan untuk kita di daerah ini melakukan penyuluhan, itu semuanya BPHN. Jadi kita berinduk pada BPHN. Kemudian kalau pertanyaannya muncul, apakah pegawai negeri sipil yang tidak berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM bisa jadi penyuluh hukum? Jawabannya bisa. Nah, jadi Pemda, teman-teman di Pemda yang mau jadi penyuluh hukum juga bisa. Gimana caranya? Nanti kita bisa kontak ke kita. Kalau pas pembukaan infasingnya kita bisa sampaikan informasi. Karena tidak hanya di Kementerian Hukum dan HAM saja sebenarnya, di Pemda pun bisa punya penyuluh hukum, bisa punya JST penyuluh hukum. Dan penyuluh hukum tidak hanya di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM saja di setiap provinsi, tapi juga ada di Dirjen Kekayaan Intelektual, ada di Dirjen Administrasi Hukum Umum. Jadi sebenarnya setiap penyuluh hukum ini bisa ada di pemerintah daerah juga, tapi nanti laporannya tetap menginduk atau dikirimkan kepada
BPHN, Kementerian Hukum dan HAM, begitu. Oke, iya iya. Oke, ini terkait dengan tadi biasanya kan ke sekolah-sekolah gitu. Nah, untuk Mbak Siska sendiri dalam memberikan penyuluhan hukum nih Mbak ya, tentunya berbeda dong dengan anak-anak sekolah, dengan masyarakat gitu. Nah, kalau di sekolah biasanya apa saja yang dipaparkan Mbak kalau untuk adik-adik pelajar? Biasanya tema kita tentang undang-undang lalu lintas, kemudian stop bully, kemudian kita juga selalu menyampaikan perlindungan anak, nampak kita. Nah ini juga sedikit bercerita boleh ya Mbak ya? Ya, silakan Mbak. Tantangan yang dihadapi penyuluh itu akan bisa dilewati ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan. Gampang dong jadi penyuluh, saya bilang tidak gampang. Karena apa? Masuk ke SMA dengan masuk ke SMP, caranya beda dong. Apalagi kalau penyuluh masuk ke TK. Ini kalau ke TK harus bisa sambil nyanyi. Gitu. Terus kalau masuk ke SMP tentunya berbeda cara berbicaranya dengan ke SMA. Terus kalau ketemu sama ibu itu tentu berbeda lagi cara bicaranya. Jadi kita harus tahu dulu audiensnya siapa. Kemudian kita belajar bagaimana ya kalau ngomong sama audiensnya para ibu. Bagaimana caranya ngomong kalau audiensnya itu anak-anak zaman now. Ini untuk adik-adik yang mungkin pernah dengar ibu penyuluh. Ini saya dapat julukan ibu penyuluh. Kepala-kepala biasanya saya selalu bilang halo, assalamualaikum, selamat pagi anak-anak zaman now. Itu langsung tuh kalau dibilang anak-anak zaman now mereka langsung merasa ini gue banget. Hari ini ketemu dengan penyuluh zaman now. Mereka makin cuman. Jadi kita harus punya TikTok, harus punya cara bagaimana supaya yang mendengarkan kita itu kan mendengarkan kita. Asik nih didengerin. Ini memang harus pintar menempatkan diri dan tahu kita sedang berada di depan siapa. Itulah di depan anak-anak sekolah. Jadi pesan yang disampaikan itu dapat diterima oleh anak-anak ya Bu ya? Tapi kan kita nggak bisa ngukur ya, benar nggak diterima atau tidak. Cuma dari apa yang saya lakukan dan yang dilakukan, kenapa penyuluh merasa bisa diterima? Setelah kita pulang menyuluh itu nanti ada anak-anak yang WhatsApp cerita dia sedang punya masalah apa, dia punya kendala apa. Berarti mereka merasa percaya dan mudah-mudahan bisa melakukan apa yang diajak oleh penyuluhnya. Dan tugas terberat seorang penyuluh hukum adalah be an example, menjadi contoh terlebih dahulu. Bayangkan Mbak Rin, kalau saya pergi penyuluhan nih, tentang undang-undang lalu lintas, katakan anak-anak zaman now kita harus pakai helm ya. Gitu. 2 hari kemudian saya pergi ke saya nggak pakai helm. Mungkin saya akan didengar oleh mereka ketika saya datang lagi. Pulang aja dia lu kemarin nggak pakai helm ngomong doang. Kita harus jadi contoh lebih dulu ya, mudah-mudahan paling tidak kita mengingatkan diri kita sendiri. Ini tugas terberat. Kalau kita tidak bisa menjadi contoh, sulit untuk menjalankan tugas ini. Iya, karena kalau kita ngomongin hukum ya, kalau udah dengar kata hukum itu kayaknya berat banget gitu, apalagi melihat hukum di Indonesia gitu ya, takut-takut salah ngomong ataupun takut bertindak gitu. Padahal sebenarnya dari hal-hal kecil ya, seperti yang Mbak Siska katakan tadi, seperti tertib lalu lintas, itu termasuk kalau kita melanggarnya sudah akan diberikan sanksi hukum ya Mbak ya. Kalau kita bicara tertib lalu lintas ini merupakan benar-benar kalau Mbak ini sering dengar bilang lintas merupakan cermin budaya bangsa. Sudah oke, itu cermin bahwa kehidupan kita tuh bisa dikatakan oke. Tapi kalau hari ini kita bisa lihat tertib berlalu lintas kita hari ini seperti apa. Ini yang berlaku untuk kita, mudah-mudahan semakin banyak yang mengingatkan, yang menjadi contoh supaya negara ini masyarakatnya tetap bisa menjadi masyarakat yang sadar. Iya, sama halnya dengan kondisi saat ini Mbak ya, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan di tengah pandemi ya Mbak ya, dengan tertib, disiplin. Semua penyuluh menjadi garda terdepan untuk mengingatkan bagaimana
normal akan diterapkan, kemudian tatanan kehidupan baru ini harus dilakukan seperti apa, masker itu dipakai, cuci tangan. Jadi bukan hanya orang kesehatan yang ngomong itu, menyampaikan itu gitu. Bahkan kalau kita bilang kalau penyuluh hukum adalah garda terdepan dalam hal pencegahan bertambahnya angka COVID-19 di Indonesia. Oke, sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, kita coba aja. Halo. Iya, waalaikumsalam, dengan siapa? Kalau saya sebutkan nama saya pasti yang penyuluh hukum yang namanya selalu mentok terus luar biasa suaranya, pasti kenal. Oh ya, oke. Mbak Siska ada yang ngajak kita nih tebak-tebak berhadiah. Oh iya, benar-benar. Pasti saya tahu bilang aja. Cuman saya sangat setuju apa yang disampaikan narasumber. Iya. Bahwa kalau memang penyuluh hukum itu sudah berhasil, bila masyarakatnya sudah patuh, ini Indonesia ini aman. COVID ini akan segera berakhir. Iya. Kenapa? Karena sebagai kalau dulu istilahnya awal-awal COVID kita berbicara stop COVID. Sekarang tidak begitu. Sekarang judulnya berubah, hidup berdampingan dengan COVID. Kan itu dulu. Kenapa? Dengan mentaati aturan-aturan, nah ini penyuluh hukum lagi. Dengan mentaati aturan-aturan protokol kesehatan dari COVID itu, kita akan tetap aman dari COVID itu sendiri. Karena sampai saat ini vaksinnya kan belum ditemukan. Jalan satu-satunya untuk kita aman itu adalah protokol kesehatan dan berdampingan dengan COVID itu sendiri. Mungkin itu aja kan. Iya, halo. Iya, dengan Bapak siapa dulu, kita catat namanya? Ada tahu pun kita bilang. Makasih Pak Irwan. Iya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi Pak Irwan? Kedua, Mas. Kalau saya melihat apa yang disampaikan narasumber tadi, saya melihat di sini tidak semata-mata penyuluh hukum orang hukum. Oke, pertanyaannya Pak Irwan. Pertanyaan itu katanya saya. Penyuluh hukum itu, penyuluh di bidang hukum itu tidak semata-mata orang yang hukum dasar pendidikannya. Kenapa saya bilang orang yang memahami aturan itu? Apa itu penyuluh hukum atau apa itu, ini pendapat saya, apa setuju nggak berikan itu? Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Pak Irwan. Iya. Assalamualaikum. Iya Mbak Siska. Tadi kan saya sampaikan, benar nggak apa yang disampaikan Pak Irwan, bahwa penyuluh hukum tidak harus sarjana hukum, tapi minimal sarjana S1, kemudian dia lulus untuk menjadi penyuluh hukum. Arti katanya, dia mau menjalankan profesi ini, kemudian dia mau memahami aturan-aturan yang ada, kemudian mau menyampaikannya. Jadi nggak harus sarjana hukum. Dan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ada 3 penyuluh hukum. Yang pertama itu Madya, Bapak Rodion Silitonga, dulu dia Kabid HAM kantor wilayah, sekarang menjadi tenaga penyuluh hukum ahli Madya, itu sarjana ekonomi. Kemudian yang kedua saya sarjana hukum, magister hukum. Yang ketiga ada Mas Rizky, sarjana hukum juga, magister hukum juga. Jadi yang tidak sarjana hukum asalkan sarjana boleh menjadi penyuluh hukum. Jadi kita memenuhi persyaratan dan lulus untuk menjadi jadi tenaga penyuluh hukum. Oke, jadi harus lulus tes dulu ya. Harus ASN dulu ya Mbak ya. ASN dulu, terus nanti mencoba untuk menjadi penyuluh hukum juga dites lagi ya Mbak ya? Oke, kita coba lagi ya Mbak. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Pak Ruli, suaranya kecil sekali Pak. Iya. Oh, dengan Rini. Kenalin lah ya. Oh gitu ya kan, tuh kan banyak banyak fansnya. Masih gak enak tadi gue lalu ya. Nggak apa-apa Pak, biasa. Nggak ada nggak enaknya, kita jadiin enak Pak. Mbak Tika. Tahu saya tuh ya agak sedikit. Tapi usil-usilan dikit lah. Oke.
kesehatan kita, termasuk menurunkan berat badan saya. Enggak, saya biasanya dengan pertanyaan itu selalu menerobos ruang-ruang yang mungkin agak-agak rumit-rumit dijawab oleh narasumber. Kalau udah dibenar dikasih narasumber, apa ya? Saya nggak bisa pernah. Iya, benar Pak. Itulah kira-kira saya pastikan kalau saya dulu kan. Ya, nah ini merupakan salah satu tantangan loh Mbak Rini. Iya. Karena menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar pemikiran awal ya Pak Ruli ya. Kira-kira. Iya. Iya, jadi Pak Ruli pertanyaannya apa nih Pak Ruli? Penyuluhan hukum tuh kalau boleh sih ya katakanlah merangkul segala persoalan umum. Ini masih hari ini kan kita baru sekali malam keluar lagi. Seminggu yang lalu itu masalah bebas beda boleh nggak? Ya. Kita kelas inspirasi. Iya, kelas inspirasi. Penyuluh gitu lah. Saya nggak mau menjelaskan menjawab secara jelas. Hanya karena komentar masih saja lah paling kecil. Yang awal itu keluar keputusan hukum. Orang yang menyerang berbagai dunia itu di Qurannya 1 tahun. Manusiawi nggak? Oke. Oke. Itu aja Pak Ruli. Oh ya. Oke. Hukum itu dibebaskan. Karena sangat tidak. Oke. Iya. Oke. Ini harga diri, marwah dan martabat pengadilan dipertaruhkan benar-benar. Sekali dipertaruhkan ya. Jadi gimana ya? Kok bisa ya pengadilan bersikap seperti itu? Lantas yang paling berat, yang saya ingin katakan, siapa yang betul-betul terlalu berani menghadirkan si terdakwa, menangkap lantas menghadirkan terdakwa di pengadilan. Dari awal sudah curiga semua orang. Ini orang yang benar-benar menjadi Pak Novel atau Iya. akhirnya Pak Novel berkesimpulan ini sama sekali bukan. Oke. Iya. Banyak. Iya. Oke, terima kasih Pak Ruli. Iya. Ini memang ada kaitannya dengan hukum ya Mbak. Jadi Pak Ruli itu minta sedikit tanggapan dari Mbak Siska, tapi tipis-tipis aja Mbak. Tugas gitu ya. Tapi tugas hukum ini bukan tugas yang mudah. Kalau Pak Ruli tanya ke saya bilang itu tidak adil. Dan inilah kenapa ketika saya penyuluhan ke pulau-pulau sampai ke seluruh kabupaten kota yang ada di Tanjung Pinang, itu saya selalu sampaikan kepada orang tua, Bapak Ibu kalau ada anaknya yang mau jadi sarjana hukum, ayo tolong didukung karena kami Indonesia butuh sarjana hukum yang punya integritas yang tinggi. Kemudian pertanyaan Bapak, apakah pengadilan seperti itu? Pokoknya semua proses itu harus punya integritas, bahkan bukan hanya orang hukum. Tapi ketika orang hukum tidak menjadi contoh, maka beginilah pertanyaan yang akan muncul. Seperti itu, kok seperti ini, maka dimulai dari hal yang kecil, meskipun saya tidak bisa merubah semua, membalikan telapak tangan sesuai dengan ideal, karena aturan hukum itu sudah ideal, tapi pelaksanaannya sampai hari ini kita masih bisa lihat tidak semua terlaksana sesuai dan bahkan banyak yang mengecewakan masyarakat. Nah ini pelan-pelan kita mencoba untuk memperbaiki masyarakat menjadi masyarakat yang sadar hukum supaya hukum di Indonesia menjadi lebih baik. Begitu mungkin jawabannya. Oke. Ya. Memang berat menjawab tugas penyuluh ini. Iya. Selalu mengajak, tapi yang merasakan, yang melaksanakannya bukan kami langsung. Jadi mudah-mudahan ini juga membuka hati kita semua para penegak hukum untuk menjalankan tugas kita masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Iya, oke, ini seru banget memang ya, karena berkenaan dengan hukum sih, jadi masalah yang tengah terjadi di masyarakat kita ya Mbak ya, membuat masyarakat kita juga berseru ya Mbak melihat situasi ini. Saya katakan tadi kan Mbak, yang ketika saya cuma mengajak orang lantas saya melanggar. Saya mengatakan ini begini sama ketika saya kan tidak merasakan apa yang kami alami. Tapi kami itu seperti ini, dan saya tidak pahami. Nah inilah yang memang semakin berat, tapi mudah-mudahan
dengan adanya upaya kita berbuat dari hal terkecil, mudah-mudahan ada manfaat terkecil apapun itu. Ya, kita masih lanjutkan lagi kelas inspirasi dengan Mbak Siska, penyuluh hukum ya, pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tapi kita break dulu, nanti kita akan kembali buka line telepon di 0771 2700 dan juga di 0811 7789 830. Mbak Siska, kita break dulu ya. Ya, terima kasih. Wujudkan Indonesia bahagia. Selama ini takkan bila kita sepakat berdiri. Tak hanya kita, tapi seluruh dunia ikut merasakan yang kita rasakan. Bersama mewujudkan Indonesia bahagia. Bersama kita wujudkan Indonesia bahagia. Semua ini untuk keikhlasan dari kita semua menjalani. Bukan hanya kita, tapi seluruh dunia ikut merasakan yang kita rasakan. Indonesia bahagia. Bersama kita wujudkan Indonesia bahagia. Di depan kita jembat saudara Indonesia bahagia. Kebahagiaan adalah hak kita. Jangan bersedih, jangan pernah menyerah. Ayo semangat, bangkitkan dirimu. Jangan berputus asa, wahai saudara. Karena kita pasti bisa melakukan yang terbaik dalam hidup ini untuk mewujudkan Indonesia bahagia. Semua bisa bahagia. Semua Indonesia bahagia. Bersama kita wujudkan Indonesia bahagia. Indonesia bahagia. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat, seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dan mengambil kebijakan
berdasarkan data dan fakta di lapangan, menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini, melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Belajar di RRI Kelas Inspirasi. WhatsApp 081177898930, telepon 07712700. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 hanya di RRI Tanjung Pinang, Radio Tangga Bencana COVID-19. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Ya, pendengar masih di Kelas Inspirasi untuk edisi hari ini 19 Juni 2020 masih bersama Mbak Siska. Halo. Mbak Siska, seru banget ya memang kalau kita ngomongin hukum ya, Mbak. Selalu greget gitu ya. Oke, Mbak Siska, kita bakal terima line telepon di 07712700. Dari tadi udah nggak sabaran pengen ikutan gabung. Kita coba yang satu ini ya, Mbak. Halo. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Sinta. Siapa? Ibu Sinta. Ibu Sinta suaranya kecil banget. Masih sih ya. Udah lumayan ya. Oke. Ibu Sinta, apa yang ingin ditanyakan, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bu Sinta. Alhamdulillah sehat. Masalah hukum, apakah memang hukum itu memakai proses ya? Kadang-kadang dengan itu sudah jauh terjadi itu hukumnya itu masih lambat. Tapi selama itu kalau apa itu masyarakat biasa itu kan hukum itu kok proses dulu mengikat bulan itu apa memang aturannya itu sebagai apa biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Iya, ada Ibu Sinta di Kampung Jawa. Silakan Mbak Siska. Iya, Mbak, terima kasih. Jadi kita kayak konsultasi hukum loh, Mbak. Iya. Ya, jadi memang aturan hukum begitu ya, Bu. Ada aturan yang harus diikuti. Nah, ini salah satu juga yang mau saya jelaskan ke masyarakat bahwa hukum itu harus mengejar masyarakat, tapi masyarakat itu berlarinya terlalu cepat. Nah, kita ambil contoh ya, seperti misalnya teknologi. Kita belum nggak ada teknologi secanggih ini. Kita belum punya aturan tentang itu. Akhirnya pemerintah mengeluarkan aturan-aturan. Jadi hukum berusaha mengejar berjalannya kehidupan masyarakat yang sangat cepat, dan itulah kenapa kayaknya kesannya kok hukum ini lama. Bukan lama, karena memang kita mengikuti bagaimana perkembangan masyarakat ini dan berusaha menyusun aturan, membuat aturan sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat. Gitu. Jadi sama dengan kebutuhan peraturan daerah. Kalau setiap daerah beda-beda, karena setiap daerah memang keadaan masyarakatnya beda-beda begitu. Nah, sama kemarin kita Pemilu Hukum Seluruh Indonesia sempat belajar lewat webinar yang dilaksanakan oleh BPHN tentang pendaftaran tanah. Tanah ini menjadi kasus yang sangat banyak di seluruh Indonesia, masih seperti itu. Tapi setiap daerah kan beda-beda kebiasaan hukum adatnya terkait tanah. Jadi memang aturan hukum itu harus ada aturannya dulu baru kita bisa dihukum gitu. Jadi nggak bisa kalau kita bikin aturan nih, misalnya kalau setiap guru atau dosen itu masuk kelas, pas hari pertama masuk kelas bikin aturan kesepakatan bersama dulu. Selama 1 semester ini kita bakal gimana kuliahnya, keterlambatannya boleh seperti apa. Di pertemuan kedua semua aturan itu sudah berlaku. Nggak bisa kalau di pertemuan pertama dia nggak bikin aturan, tiba-tiba di pertemuan kedua dan pertama kamu nggak boleh masuk. Kenapa saya nggak boleh masuk? Pokoknya nggak boleh masuk. Kita belum bikin aturan bersama, kami belum tahu tuh aturannya. Nah,
makanya perlu dibuat dulu aturannya, maka baru bisa dilaksanakan. Kalau proses itu pasti butuh proses 9 bulan, tadi 6 bulan, dan itu semua sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, jadi memang ada prosesnya ya Mbak Siska ya? Tidak. Semua butuh proses. Saya lahir kan nggak ujung-ujung. Iya. Sama ketika bilang, kok Mbak Siska saya langsungnya ya, ini juga butuh proses. Iya. Aku menjalankan profesi ini dari Aha. 2015 sampai 2020 dan 6 tahun, ya semua itu butuh proses, ada administrasi, ada yang harus dilewati hingga sampai itu dicapai gitu. Mungkin Bu Cinta ya jujur saja arah pertanyaannya, kalau saya boleh nangkap sedikit, terkadang ada yang mengatakan kok nggak sesuai dengan proses yang harus kita lalui, prosesnya harusnya sekian tapi kok bisa lewat. Nah itulah yang saya katakan tadi bahwa kadang aturan hukum berjalan tidak sesuai dengan aturan, tapi itu nggak bisa dijelaskan rigid di sini karena ada kondisi-kondisi yang terkadang berbeda antara satu kasus dengan kasus lain. Iya, karena memang proses itu butuh waktu, Bu Sinta ya, untuk untuk mendapatkan hasil dari ibaratnya hukuman lah gitu ya, hukuman yang buat seseorang gitu ya Mbak Siska ya. Gak mungkin langsung pada hari yang sama dia langsung diberi hukum, semuanya kan harus ditindak proses. Ada. Generasi zaman now yang mudah-mudahan masih mantengin program kita ini, Iya. nggak bisa ujuk-ujuk jadi langsung besok jadi guru, nggak bisa jadi penyuluh hukum langsung besok jadi penyuluh, dokter langsung besok jadi dokter. Iya. Jadi pengacara langsung besok jadi pengacara, nggak bisa. Itu harus pakai proses dan tentukanlah cita-cita mulai hari ini, karena kalau belum ada cita-cita kita nggak tahu nih mau lewat mana untuk mencapai cita-cita itu. Nah ini kelas inspirasi ini dibuat RRI, belajar di RRI supaya kita masyarakat Indonesia, anak-anak zaman now sudah bisa punya cita-cita jadi apa ya besok. Nah kalau sudah tahu cita-citanya maka dia akan buat plan A, rencana B, rencana C. Kalau rencana A nggak berjalan pakai rencana B, rencana B nggak berjalan pakai rencana C, sehingga cita-cita itu bisa tercapai. Iya. Oke, kita coba yang satu ini. Halo. Halo, sore kecil sekali. Waalaikumsalam. Iya, halo, dengan siapa? Oke, Mbak Sari. Silakan Mbak Sari, apa yang ingin ditanyakan Mbak Sari? Iya, selamat pagi Bu Sari, Mbak Sari. Salam kenal. Lupa ingat ya Bu. Mohon maaf ini faktorku kayaknya, faktor usia. Iya, Mbak Sari, Bu Sari. Bagi penyuluh hukum itu saya nanya, kalau memberikan pemilihan ke nabi-nabi yang tadinya, itu kan insya Allah tidak selalu kita memberikan perlindungan atau memberikan dana kepada insan-insan yang memiliki kehidupan publik. Pertanyaan saya dulu, itu pernah ya memberikan penyuluhnya insan-insan yang disabilitas, kemudian orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan dan juga ke rumah untuk lansia. Iya. Apa saja terima kasih. Terima kasih. Iya. Ini pernah ketemu beliau. Tapi mohon maaf kalau saya nggak ingat. Iya. Jadi pertanyaannya sangat ini ya. Ini makin memotivasi saya. Saya boleh langsung jawab ya Mbak? Iya, silakan Mbak Sis. Jadi kalau pertanyaannya, kalau saya sudah pergi penyuluhan ke mana-mana gitu ya, saya pernah menyuluh ke anak-anak yang istimewa. Tapi kalau ke panti jompo, panti asuhan saya pernah. Tapi kalau ke penyandang disabilitas khusus, semuanya mereka itu belum pernah. Mungkin mudah-mudahan ke depannya ini menjadi tantangan buat saya dan harus sampai, cuma komunikasinya pasti akan berbeda. Nah inilah yang saya sampaikan ketika saya harus menyuruh ke anak-anak panti asuhan misalnya. Kalau dulu di tahun 2017 kalau saya nggak salah, setiap minggu saya ke panti asuhan untuk mengajak anak-anak berkreativitas.
Jadi bukan hanya menyampaikan penyuluhan hukum saja, tapi juga mengajarkan mereka kreativitas, membuat keterampilan. Nah itu sudah pernah saya lakukan. Tapi kalau untuk panti jompo saya belum pernah. Kalau ketemu ibu-ibu saya di majelis taklim, di Dharma Wanita, di GOW, gabungan organisasi wanita. Untuk panti jompo atau panti-panti lainnya saya belum pernah hadir. Simatupang, Bu Hari, mudah-mudahan Ibu tahu kontak saya, kalau nanti saya share kontak saya di masyarakat yang membutuhkan. Ini menjadi pengalaman luar biasa buat saya kalau diberi kesempatan untuk menyampaikan informasi hukum kepada mereka. Jadi informasi hukum ini luas ya, bukan hanya sekedar lalu lintas, bukan hanya KDRT, banyak lagi hal-hal lain yang bisa disampaikan, termasuklah bagaimana mendidik anak di era global ini dengan Oke, untuk masa seperti saat ini Mbak Siska, penyuluh hukum juga berkaitan dengan COVID-19 ya Mbak ya? Materinya bertambah ya Mbak? Ini terus bisa membantu saya untuk menyebarluaskan informasi baik ini, mengajak masyarakat untuk taat, termasuk dalam tatanan kehidupan baru ini, dan bahkan kami di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM juga akan membuka iklan layanan masyarakat di TV dan di radio, karena kami nggak bisa turun langsung, dan membuat poster yang mengajak masyarakat. Dan itu yang menjadi penyebab nih, saya buka kartu yang dari Silakan. Saya sejak bulan Maret kita kemarin sampai hari ini saya belum pernah nongkrong makan di mana. Jadi kan ya sedih sih sebenarnya. Iya. Kalau di sini ya enggak ya, mohon maaf ya, bukan saya nggak mau, tapi saya berusaha menjadi contoh. Iya. Ketika kita cuma ngajak orang jangan keluar dulu, jangan berpergian dulu, kalau tidak kepentingan mendesak jangan keluar. Tanjung Pinang khususnya alhamdulillah sudah hijau. Kita berharap ini makin membaik, bukan makin memburuk. Berusaha menjadi orang yang tidak menyebar, tidak terkenal. Ya, karena hingga saat ini juga Indonesia masih masuk kategori yang bertambah setiap harinya ya pasien positif. WHO kan saat untuk new normal itu kan ketika angkanya sudah turun, stabil, nggak naik lagi, itu baru kita siap-siap untuk tatanan kehidupan baru gitu. Kita jangan gegabah, mudah-mudahan kita tidak kena. Jangan kan mau gelombang kedua, gelombang pertama ini kan belum berakhir. Berakhir dan benar-benar berakhir. Amin. Nah, kalau untuk sekarang ini Mbak Siska lihat sendiri ya kondisi di kota kita, walaupun memang sudah zona hijau, bagaimana masyarakatnya Mbak? Kesadaran masyarakat akan kepedulian dirinya gitu dan juga sekitarnya Mbak. Maaf, saya belum berhasil menjalankan tugas saya sebagai penyuluh dalam kondisi ini, karena saya melihat masih banyak sekali masyarakat yang hal kecil saja menjadi contoh gampang, maskernya nggak dipakai, dan cuci tangan ya Allahu alam kita nggak lihat, hand sanitizer di tasnya Allahu alam juga kita nggak tahu. Tapi hal yang terlihat di mata adalah nih maskernya tuh sudah tidak dipakai, kemudian duduk ngopi-ngopinya sudah tidak menjaga jarak kalau menurut saya. Jadi memang berat tugas kita bersama ini. Kalau kita semua masing-masing orang sudah bisa sadar, ini akan bisa terlaksana Mbak. Tapi realitanya masih ya itu. Termasuk saya katakan tadi bahwa saya juga berusaha menahan siapa sih yang nggak pergi jalan ke pantai ke mana. Tapi ini belum selesai karena kita masih kan gitu. Tempat ya, saya ikut beli ya. Makan di rumah dengan makan di tempat biasa itu nanti berbeda. Beda. Suasananya masih berbeda ya Mbak. Tapi sebagian kecil aja, karena juga sekarang ini bukan hanya toko-toko ataupun perkantoran ya, rumah-rumah masyarakat juga sudah menyediakan tempat pencucian tangan gitu ya Mbak ya. Saya lihat kita semua udah mulai bisa, tapi mudah-mudahan bukan cuma disediakan, tapi dipakai nggak sih airnya? Iya. Oke, itu dia. Tapi ya kita berharap mudah-mudahan ya Mbak ya segera berlalu yang namanya COVID ini ya. Bukan hanya di Tanjung Pinang ya, di Indonesia. Karena setiap harinya kalau kita update itu bertambah terus ya Mbak ya. Ya masih mirip sekali. Indonesia bahkan di muka ini
cepatlah ditarik ya Allah, mudah-mudahan kami sudah diampuni. Iya. Heeh. Dan virus ini bisa kembali kepada penciptanya. Iya, oke, kita break dulu Mbak, nanti kita masuk ke sesi yang terakhir. Jadi untuk pendengar jangan kemana-mana, dengerin terus Kelas Inspirasi bersama Mbak Siska, penyuluh hukum. Mbak, ini itu kan minum bolpen, Ya Pak? minum bolpen. Tujuh pakai tujuh. Oh iya. Oh, di sini. Barang sana. Ya. Saya pikir paket saya nggak tahu juga ya nggak. Wah, kalian jalannya pelan, nggak usah diberi omongan orang. Pokoknya ambil kesempatan kamu. Iya, iya. Seperti biasanya. Aku panas karena mau ada rumah. Jam 3, jam 3. Kakak sampai jam 3. Oh, sampai jam ini, jam 11. Oh ya. Iya. Bawa ke sini aja. Bawa ke sini aja. Oke. Beliin kakak lah, Dek. Dek. Bungkusin kakak ya satu. Bungkusin kakak. Bungkusin lah satu, lapar. Ya. Ya pendengar RRI Tanjung Pinang, Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita lanjut lagi di sesi yang terakhir Mbak Siska. Nggak terasa ya, padahal masih seru nih. Masih seru, masih banyak lagi yang ingin ditanyakan, tapi waktunya cuman hanya 1 jam saja. Nggak apa-apa ya Mbak. Oke, next time bakal ada lagi. Oke Mbak Siska, yang terakhir nih untuk pendengar kita nih. Khususnya buat yang ingin menjadi penyuluh hukum, Mbak. Ya. Kalau ingin jadi penyuluh hukum, sebenarnya apa yang kita cita-citakan semua bisa kita raih. Asalkan punya usaha keras dan mengisi diri. Jadi mau belajar dan hal penting untuk penyuluh hukum yang pertama, kalau saya sih bilangnya kita harus mau belajar tentang aturan hukum. Dan ini yang tadi Mbak Lini katakan kayaknya hukum gitu ya, terus berat gitu. Sebenarnya saya bilang hukum ini tidak berat, hukum ini tidak susah, bahkan hukum ini membantu kita sebenarnya. Dia membantu kita untuk tahu bagaimana harusnya berlaku, bagaimana hidup, mana yang dilarang, mana yang boleh, mana yang tidak dibolehkan. Kalau tidak ada aturan hukum malah kita akan bingung, kita akan hidup seperti apa ya. Nah, jadi jangan menganggap hukum ini sebagai suatu hal yang sulit. Kemudian intinya jadi penyuluh hukum, public speaking hal yang penting. Dan belajarlah, ambil kesempatan, belajar untuk berkomunikasi dengan baik, tanggap dengan baik, meskipun ada pertanyaan yang sulit. Dan mau jujur menyatakan ketika itu tidak bisa dijawab, sampaikan mohon izin, mohon maaf, saya belum paham, mudah-mudahan di kesempatan mendatang saya bisa belajar dan menjawab, atau minta nomornya sampai kita dapatkan jawaban sendiri. Yeah. Kemudian hari ini, zaman now, mau tidak mau, ini hal yang berat, Mbak Rin, harus bisa IT juga. IT ini menjadi pendukung penyuluh juga, karena hari ini menyuluhnya tidak hanya secara langsung, tapi juga menggunakan media sosial dan membuat video-video, gambar-gambar yang mungkin bisa menginspirasi masyarakat untuk ikut sadar. Iya, itu saja Mbak. Oke. Jadi nggak harus sarjana hukum. Iya. Iya, itu dia pendengar ya. Jadi buat pendengar yang sudah
dengerin dan juga sudah ikutan gabung. Terima kasih kita ucapkan ya Mbak Siska ya. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Buat Mbak Siska terima kasih. Inspirasi hari ini. Iya, sukses terus Mbak Siska ya. Selamat menjalankan tugasnya hari ini. Iya, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Mbak Siska ya. Oke Mbak Siska, terima kasih. Assalamualaikum. Ya pendengar di mana saja berada, demikian kelas inspirasi untuk hari ini edisi 16 Juni tahun 2020 bersama Mbak Siska Sukmawati SHMH, penyuluh hukum ya. Nantikan kelas inspirasi untuk edisi mendatang. Jangan lupa tanggal 22 Juni Pro 2 FM akan kembali mengudara ke ruang dengar Anda di 92,1 ya. Kelas inspirasi masih akan tetap ada. Jadi tungguin aja siapa yang bakal memberi inspirasi yang lainnya. Tungguin ya di Pro 2 FM Tanjung Pinang.